Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin kita sudah sangat sering mendengar perihal ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Akan tetapi tidak banyak dari kita yang kurang mengetahui makna yang terkandung di dalamnya secara jelas. Seolah-olah arti dari ayat tersebut hanya sekedar sebagai pengetahuan tanpa kita amalkan. Nilai atau esensi dari ayat tersebut menunjukkan bahwa saat seseorang senantiasa menjaga sholat dengan benar, maka insya Allah orang tersebut akan semakin jauh dari maksiat. Namun fakta berkata lain. Betapa banyak kita masih melihat di sekitar kita bahwa seseorang yang rajin melaksanakan sholat akan tetapi masih gemar bergumul dan maksiat. Hal inilah yang kemudian memunculkan sebuah pertanyaan. Kok ada orang yang sudah rajin sholat tapi masih sering maksiat? Ini merupakan sebuah fenomena menyakitkan yang tak jarang kita jumpai. Sholat rajin, maksiat pun sama rajinnya, atau yang kita istilahkan sebagai orang STMJ, sholat tekun maksiat jalan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dengan jelas mengabarkan bahwa sholat itu mencegah dari maksiat, sebagaimana yang dijelaskan ayat tersebut. Kalau saya mengatakan bagaimanapun keadaannya, sholat tetaplah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hanya saja kekuatan pencegahannya sesuai dengan kualitas sholatnya. Ada yang sholatnya bisa mencegah dirinya dari perbuatan mungkar selama 2 jam, atau hanya 1 jam, atau bahkan hanya beberapa menit saat ia sedang melaksanakan sholat saja, atau bisa jadi sehari, 1 minggu, dan seterusnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita semua tahu kualitas sholat masing-masing orang tidaklah sama, sehingga bisa jadi sholat seseorang hanya mampu mencegah perbuatan maksiat selama orang tersebut mengerjakan sholat saja. Setelah selesai sholat, ia tenggelam dalam maksiat hingga waktu sholat berikutnya. Akan tetapi hal tersebut masih jauh lebih baik, karena setidaknya ada jeda sejenak dari maksiat yang dilakukan daripada yang tidak mengerjakan sholat dan terus bermaksiat. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memperbaiki kualitas dari sholat kita, sehingga kebenaran yang disampaikan ayat tersebut mampu kita amalkan dengan baik. Lalu bagaimana supaya bisa meningkatkan kualitas sholat? Ada 5 cara mudah yang bisa kita coba kerjakan. Yang pertama adalah menghadirkan niat ikhlas saat hendak mengerjakan sholat. Niat menjadi fondasi penting bagi kita saat hendak mengerjakan sholat. Karena dengan niat yang ikhlas karena Allah, insya Allah sholat yang kita kerjakan akan mampu membentengi diri kita dari perbuatan maksiat. Dengan benteng yang kokoh inilah, maka akan membuat orang yang terlindungi oleh benteng tersebut merasa aman dan nyaman, sehingga hanya kebaikan yang akan muncul dalam hati dan pikiran kita. Lalu cara yang kedua adalah tinggalkan sejenak urusan dunia saat hendak menghadap kepada Sang Pencipta. Dalam Quran Surah Toha ayat 132, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu." Dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa kita diperintahkan untuk menghadap kepada Allah dengan sabar saat mengerjakan sholat, yang artinya Allah hanya meminta sedikit waktu kita untuk mengerjakan sholat, karena Allah rindu dengan orang-orang yang melantunkan zikir dan berdoa kepadanya, sehingga kerinduan Allah tersebut akan dibalas dengan diberikannya rezeki kepada kita. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan 5-10 menit waktu yang Allah minta dari kita untuk mengerjakan perintahnya. Karena bisa jadi setelah itu Allah tidak akan meminta sedikit waktu kita lagi di dunia. Lalu cara yang ketiga adalah usahakan sekhusyuk mungkin dalam sholat. Datangnya pikiran yang mengganggu saat sholat memang merupakan hal yang wajar. Untuk menepis semua itu, hal yang bisa kita lakukan adalah sekuat tenaga untuk menghilangkannya, dan hindari sebisa mungkin malah terlena dengan gangguan setan hingga hanyut dalam lamunan, sedangkan jasad kita sedang menghadap kepada Allah. Lalu cara yang keempat adalah perbanyak zikir dan doa kepada Allah di waktu-waktu mustajab. Salah satu doa yang pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat saat ingin meningkatkan kualitas sholatnya adalah Allahumma inni as'alukal huda
wattuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah, ketakwaan, sifat al-afaf atau dijauhkan dari yang diharamkan, serta sifat qanaah atau merasa cukup. Kalau kita mengkaji arti dari doa tersebut, maka bisa disimpulkan, saat kita mendapat hidayah atau petunjuk, ketakwaan dalam diri kita meningkat, dijauhkan dari segala hal yang diharamkan, serta diberikan sifat qanaah atau merasa cukup dengan apapun yang kita dapat, maka disitulah rasa syukur kepada Allah akan meningkat. Dan kita semua tahu, Allah akan selalu menambah nikmat kepada hamba-hambanya yang selalu bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Lalu yang kelima adalah menghadiri majelis taklim. Pada zaman dulu, untuk menghadiri majelis taklim, kita harus datang ke tempat di mana diselenggarakannya majelis taklim tersebut. Akan tetapi, dengan kecanggihan teknologi seperti sekarang, kita bisa mengikuti majelis-majelis taklim di setiap waktu, kapanpun kita inginkan. Karena dengan hal tersebut, maka insya Allah, keimanan kita akan lebih stabil dan tidak mudah rapuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menguatkan iman kita dan menghindarkan kita dari segala perbuatan maksiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.